Ibu bapak saudara-saudari terkasih, kita bertemu lagi, kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Kita diajak untuk mengalami kerahiman Allah bersama Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka engkau akan menyembah aku. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah berkata demikian, sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Kita mendengar pengalaman Yesus di padang gurun. Padang gurun mempunyai dua makna. Makna pertama adalah kehadiran Allah yang kuat, intervensi, campur tangan Allah dalam hidup manusia. Dan yang kedua adalah gambaran atau simbol tentang keterbatasan, kekurangan, kerapuhan diri kita dalam menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa atasi dengan kemampuan manusiawi kita. Dan Yesus di dalam pengalamannya di padang gurun ini mau menawarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh lari dari segala kesulitan, dari segala penderitaan atau apapun yang secara manusiawi sulit kita atasi. Jadi penggoda kita dengar dalam Injil tadi menawarkan kepada Yesus untuk melarikan diri, tinggalkan apa yang ditawarkan oleh Bapa itu. Tetapi Yesus memasrahkan diri kepada Allah dan ia mengajak kita untuk melakukan hal yang sama. Saat kita menerima tawaran untuk berpasrah pada kekuatan campur tangan Allah, maka pada saat itulah padang gurun kita, kesulitan kita dapat membawa berkat bagi diri kita, bagi sesama kita. Pengalaman padang gurun sebenarnya menunjukkan kehausan, kerinduan, kebutuhan kita akan kehadiran orang lain, akan bantuan orang lain, akan betapa pentingnya orang lain di dalam hidup kita. Bantuan itu bisa kita temukan melalui sikap pasrah kita. Ketika kita pasrah kepada Allah dan kita pasrah kepada bantuan sesama, maka memperlihatkan bahwa kita manusia butuh orang lain. Maka Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa Allah hadir untuk memenuhi segala kebutuhan batin kita. Sesama kita yang ada di lingkungan hidup kita setiap hari adalah hadiah dari Allah untuk membantu kita di dalam menghadapi segala padang gurun yang kita alami. Pengalaman Yesus di padang gurun ini dengan 3 bentuk godaan sebenarnya itu juga undangan, ajakan kepada kita untuk menerima, mengakui, menyadari diri bahwa kita terbatas, kita banyak kekurangan, kita lemah, dan kita harus terima itu
agar kita bisa memperbaiki diri dengan kekuatan Allah Roh Kudus, dengan kekuatan kerahiman Allah, kita akan bisa menjadikan keterbatasan itu sebagai pijakan untuk mengalami kerahiman Allah, sebagai dasar untuk melihat bahwa kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan orang lain. Bukan kita mau menyangkal keterbatasan kita, merasa bahwa kita tidak ada kekurangan, kita tidak ada keterbatasan, apa yang kita buat selalu baik, itu tidak bermaksud demikian. Allah selalu mengajak kita untuk melihat bahwa kita terbatas, tetapi kita dikasihi oleh Allah. Mari kita lihat sedikit bagaimana pengalaman Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari Yesus tentang kerahiman Allah. Ia menemukan bahwa kerahiman Allah itulah yang membebaskannya secara batin dari berbagai kemalangan dan penindasan yang dialaminya. Ia menerima, mengalami, merasakan kerahiman yang kemudian justru menjadi pusat dari segala hal yang akan dilakukannya. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan secara sederhana demikian. Dalam pengalaman Santa Teresa, kita manusia itu sering merasa bahwa kita ini tidak berguna, kita tidak disayang, kita sudah banyak buat dosa, kita sudah banyak tidak setia, ya, kita sudah merasa banyak hal yang kita buat tidak layak, tidak pantas untuk Tuhan dan untuk sesama, kata-kata kita, tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kita merasa kita tidak layak untuk Tuhan. Sehingga tidak heran banyak orang merasa lebih baik dia diam daripada dia mencari Tuhan. Orang lebih merasa bahwa saya sepantasnya dihukum. Itu semua pengalaman dialami juga oleh Santa Teresa. Tetapi dia kemudian menemukan bahwa kerahiman Allah itu lebih besar dari segala dosa manusia. Kerahiman dan belas kasih Allah itu begitu mulia, begitu agung, dan dia bisa mengubah hidup manusia, diri manusia, hati manusia untuk menjadi lebih baik. Sehingga dia melihat bahwa kerahiman Allah itu adalah satu proses Allah membina kita, mendidik kita, membuat kita untuk menjadi dari hari ke hari lebih baik dan semakin baik. Dalam salah satu bukunya, buku riwayat hidup, Santa Teresa menulis demikian. Pada suatu saat ketika saya masuk ke kapel, saya melihat gambar Yesus yang terluka. Ada Kristus yang sungguh terluka. Saya merasakan suatu kesedihan yang luar biasa karena menyadari bahwa luka itu muncul karena sikap saya yang tak tahu bersyukur dan berterima kasih, yang tampaknya membuat hati saya hancur dan membawa saya meletakkan diri saya di bawah kakinya dengan tetesan air mata untuk memohon agar ia memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk tidak menghinanya. Bab 9 ayat nomor 1. Demikian juga di dalam buku Jalan Kesempurnaan ia menulis demikian. Engkau adalah Allah yang berbelas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Teresa punya pengalaman yang luar biasa. Saya percaya bahwa saudara-saudari juga mempunyai pengalaman tentang kebaikan, kerahiman, dan kemurahan hati Allah. Santa Teresa mengajak kita untuk menemukan bahwa Allah tak pernah berhenti mengulurkan tangannya untuk membantu kita, mengangkat kita. Belas kasih dan kerahimannya ini seharusnya membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah dan semakin mencintai sesama dengan ikhlas dan tulus hati. Ini adalah pintu yang membimbing, menuntun, dan menghantar kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Untuk selalu mengalami kerahiman dan belas kasih Allah. Semoga hari Minggu ini membawa berkat dan Tuhan memberkati saudara-saudariku sekalian. Amin.